Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Pada tanggal 13 Mei 1981 di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang Muslim Turki yang bernama Mehmet Ali Akka. Paus ditembak 2 kali dan menderita kehilangan banyak darah. Akka ditangkap dan diadili oleh pengadilan di Italia dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Paus memaafkan Akka atas upaya pembunuhan itu. Dan atas permintaan Paus, maka tahun 2000 Akka dideportasi ke Turki. Pada akhirnya, tahun 2007, Akka menjadi seorang Katolik. Kasih itu tidak marah dan mau mengampuni. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Dia datang untuk menggenapinya. Hal yang paling dasar yang saya kenal Yesus adalah Dia adalah kasih, dan Dia sendiri mengajarkan kasih itu melalui praktek kehidupannya di saat Yesus itu ada di dunia ini. 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu merupakan penjabaran dari Rasul Paulus apa arti kasih sesungguhnya. Namun hari ini kita akan belajar tentang kasih yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudari, Matius 5 ayat 22 berkata, seorang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Inilah perintah Yesus kepada kita, supaya kita tidak menyimpan kemarahan dan dapat melepaskan pengampunan. Dalam pelayanan doa, seringkali saya melihat orang-orang itu luka hatinya menjadi pemarah, pendendam, dan sulit untuk mengampuni. Pastinya mereka itu memiliki hati yang keras dan tidak mau membuka hati untuk didoakan. Namun dengan kuasa Roh Kudus, biasanya orang tersebut dilembutkan hatinya dan pada akhirnya mau untuk didoakan. Ada juga yang berkata, kalau saya yang disakiti, kenapa saya yang harus mengampuni?
Itu setiap kali mereka katakan kepada saya. Ada juga yang saya layani, orang tersebut dalam keadaan yang sangat kritis. Terbaring di tempat tidur dan sedang menunggu penghujung usianya. Dan di saat itulah orang tersebut baru mau bertobat dan baru mau melepaskan pengampunan. Menyimpan kesalahan orang lain akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang yang menyakiti kita. Baik memberikan dampak negatif secara jasmani maupun secara rohani. Yang pasti kitalah yang dirugikan. Secara jasmani jelas terlihat orang itu pada saat dia tersakiti, dia menjadi tegang dan organ tubuhnya akan terganggu. Kalau marah begitu lama disimpan, maka penyakit pun akan menggerogoti tubuhnya. Salah satu orang yang pernah kesaksian bahwa dia sembuh dari penyakit kanker, bahwa dia sudah bisa melepaskan pengampunan. Kemudian ada juga kita dirugikan secara rohani kita. Pastinya orang-orang yang seperti ini, dia tidak bisa membuka hatinya dan keras. Dan pada saat itu kehidupannya pun tidak menjadi damai sejahtera. Karena menyimpan kemarahan, hatinya menjadi pahit. Kemudian lama-kelamaan timbullah akar kepahitan itu yang ada di dalam dirinya. Dampak yang paling jelas untuk orang-orang yang memiliki kepahitan adalah pada saat mereka berkata-kata, mereka mengimpartasi kata-kata yang pahit kepada orang-orang di sekitarnya. Dan orang tersebut menjadi luka. Apa yang dilakukan orang ini? Orang ini telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Firman mengajarkan kita untuk melepaskan semua kepahitan dan kemarahan. Itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa hidup menyalahkan orang itu. Saudara-saudari, hari ini kita belajar untuk memutuskan. Karena kasih itu bukan bicara perasaan. Kasih itu bicara tentang keputusan. 1 Korintus 6 ayat 7 berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Lucu ya, buat saya ayat ini sangat aneh. Kenapa? Pada saat saya disakiti harusnya saya membela diri saya. Namun pada saat itu, di saat saya disakiti, saya ditegur dengan firman ini. Pada akhirnya saya mau taat kepada firman. Saya nggak mau taat kepada ego saya. Saya memutuskan untuk belajar mengasihi. Mudah, tidak mudah. Sanggup, saya tidak sanggup. Semakin saya bilang saya mau mengasihi, semakin saya bilang saya mau mengampuni musuh saya, iblis juga nggak tinggal diam. Pada akhirnya, saya minta Roh Kudus untuk memampukan saya melepaskan pengampunan. Saya diberikan penglihatan secara rohani bahwa saya sendiri juga orang yang tidak sempurna. Demikian orang itu juga. Kan Tuhan mengajarkan kita tidak boleh mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa. Dan saat itu saya melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bagaimana saya bisa melakukan belas kasihan saya kepada musuh-musuh saya, kepada orang yang telah menyakiti saya. Saudara-saudari, kehidupan kita nggak sempurna. Hari ini kita mau belajar memutuskan supaya perilaku kita menjadi benar di mata Tuhan. Pikiran saya juga dimanipulasi oleh si iblis di saat saya mau mengampuni orang tersebut. Tapi kalau saya mau memilih saya menang, mau memilih saya ikut kepada Tuhan, saya harus belajar merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Istilahnya saya mundur selangkah, tetapi saya boleh maju 1000 langkah. Saya mau jadi pemenang untuk diri saya di hadapan Tuhan. Nggak peduli dengan perkara itu, tetapi saya memilih hidup saya supaya hidup saya damai sejahtera. Matius 5 ayat 20 dalam khotbah di bukit,
Yesus berkata, "Jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Yesus mengingatkan bahwa standar kehidupan orang-orang benar harus melebihi daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sebenarnya orang yang sangat tahu hukum Taurat. Ada 613 hukum. Mereka bisa mengajari orang, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Demikian juga dengan orang-orang Farisi. Hidupnya sangat saleh. Saudara-saudari, kita boleh belajar dari kesalahan mereka. Tetapi Tuhan mau kita lebih lagi supaya hidup kita penuh dengan belas kasihan dan mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Secara konkret, yaitu bisa mengampuni sesama kita. Matius 5 ayat 24, perintah Yesus kepada kita dikatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Yesus mengajarkan kita untuk meletakkan persembahan kalau hati kita enggak tulus. Kalau hati kita masih marah dengan sesama kita. Kalau hati kita tidak ada belas kasihan. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus mau mengubahkan hati kita menjadi orang-orang yang mempersatukan, bukan untuk memecahkan. Saudara-saudari, marilah kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, berdamai itu adalah perintah yang Yesus ajarkan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan hari ini kita mau putuskan, apakah kita mau mengasihi sesama kita? Seperti Paus kedua, dia mau mengampuni orang yang menembak dia. Apakah hari ini kita memutuskan kita menjadi orang-orang yang merdeka? Kita memutuskan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan kita mau memutuskan menjadi orang-orang yang hidupnya dalam damai dan sejahtera. Demikianlah renungan hari ini. Mari saya ajak Anda semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Melalui renungan ini kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi kami mau belajar seperti Yesus dan juga seperti Bapak Paus yang mempraktekkan hukum kasih di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong supaya Tuhan memberikan hati yang lembut untuk kami. Supaya kami boleh dimampukan dalam mengampuni. Sakit rasanya, tetapi kami percaya bukan masalah kami bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Hari ini Tuhan, jamah setiap hati yang tertutup ini, sehingga kami semua mau membuka hati kami lebih lagi. Kami mau mengampuni, dan biarlah hidup kami menjadi damai sejahtera. Hidup kami menjadi berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan berterima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.